Acara launching aplikasi PDKT Sam Reborn ini dilakukan langsung oleh PJ Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM di Ngalam Comment Center atau NCC Wali Kota Malang. Penanganan kemiskinan di Kota Malang akan dilakukan lebih terpadu dan terintegritas antara satu perangkat dengan perangkat daerah lainnya. Tidak hanya itu, sistem geospasial untuk pendataan juga diterapkan agar data semakin detail. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat, Penjabat Wali Kota Malang, yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang kami hormati, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI selaku penguji, yang kami hormati, Widya Iswara Ahli Utama selaku coach, serta tak lupa pula turut kami sapa, yang kami hormati, staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah di pemerintah Kota Malang yang hadir pada siang hari ini, serta pastinya seluruh tamu undangan Bapak Ibu yang berbahagia. Puji dan juga syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, serta hidayatnya, pada siang hari ini, kita semua dapat berkumpul pada acara yang luar biasa, launching PDKT Sam Reborn, Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Memasuki acara yang pertama, Bapak Ibu bersama marilah kita ikuti laporan Project Leader tentang proyek perubahan. Kepada yang kami hormati, Ibu Dwi Rahayu SHM, Bu, disilakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas nikmat, karunia, serta izinnya kita dapat hadir dan bertemu dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu menjelaskan, pengembangan aplikasi ini secara garis besar bertujuan untuk menangani angka kemiskinan Kota Malang semakin terpadu dan berbasis geospasial. Aplikasi PDKT Sam sebelumnya sudah ada, akan tetapi belum dilengkapi fitur yang sempurna. Penyempurnaan fitur-fitur aplikasi, karena PDKT Sam yang awal belum ada fitur monitoring dan geospasial. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 dan Surat Wali Kota Malang tanggal 12 Februari 2024 Nomor 800.1.4.1/486/35.73.501/2024. Isu utama
Pertumbuhan ekonomi Kota Malang berada di atas Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, kemiskinan masih terjadi di Kota Malang. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya adalah kurang validnya data kemiskinan di Kota Malang, sehingga mempengaruhi pengambilan langkah kebijakan terkait dengan penanganan kemiskinan oleh perangkat daerah terkait. Arahan dan masukan dari Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo SH.MA, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Bank RI selaku penguji, yaitu yang pertama, menambahkan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Jawa Timur. Yang kedua, menambahkan faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kota Malang. Yang ketiga, menambahkan perbandingan PDKT SAM dan PDKT SAM Tribun. Yang keempat, menambahkan orkestra penanganan kemiskinan di Kota Malang. Yang kelima adalah menambahkan instansi dalam mapping stakeholder sehingga lebih luas cakupannya. Maksud kegiatan launching PDKT SAM Tribun ini adalah sebagai upaya pemerintah Kota Malang untuk penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang dimulai dari tahapan yang paling dasar, yaitu menyiapkan data masyarakat miskin atau prasejahtera sebagai data sasaran by name, by address, dan by need berbasis geospasial. Yang kedua adalah sebagai pemenuhan proyek perubahan pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 2 tahun 2024 di BKPSDM Jawa Timur. Sedangkan tujuan launching PDKT SAM Tribun ini adalah untuk menyiapkan data sasaran penanganan dan penanggulangan kemiskinan bagi pemerintah Kota Malang dan stakeholder lain, sehingga seluruh intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran. PDKT SAM Tribun ini sudah menggunakan Monef dan geospasial. Dengan aplikasi ini nantinya akan terkumpul data kemiskinan masyarakat Kota Malang. Data-data tersebut akan terintegrasi termasuk data by name, by address, dan by need. Data ini dibutuhkan untuk lebih tepat sasaran guna menangani kemiskinan. Di mana pada saat tersebut disepakati bahwa pemerintah Kota Malang harus memiliki data masyarakat miskin dan data kebutuhan atau intervensi yang harus dilakukan dalam menangani dan menanggulangi masyarakat miskin di Kota Malang. Proses kolaborasi aktif lintas perangkat daerah dilakukan untuk mewujudkan data kemiskinan yang berbasis by name, by address, dan by need dalam database kesejahteraan sosial Kota Malang. Dalam perjalanannya, banyak dinamika yang terjadi, sehingga perlu dilakukan update dan upgrade sistem informasi database kesejahteraan sosial Kota Malang ini, sehingga tersusunlah PDKT SAM Tribun, di mana di dalamnya tersedia fasilitas peta sebaran masyarakat miskin di Kota Malang yang juga terhubung dengan portal kebijakan satu peta Indonesia dalam sistem geoportal yang dibangun oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG, serta fitur monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan pemanfaatan data sasaran dan pelaksanaan program intervensi, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang. Kedepan, PDKT SAM Tribun menjadi basis data bagi pemerintah Kota Malang dan stakeholder, sehingga semua upaya penanganan dan penanggulangan kemiskinan akan lebih tepat sasaran. Pemerintah Kota Malang mendapatkan 2 surat pencatatan ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 13 Juli 2024, yaitu yang pertama aplikasi basis data PDKT SAM Tribun, yang kedua logo dan nama PDKT SAM Tribun, pendataan kesejahteraan sosial Kota Malang. Demikian beberapa hal yang dapat saya laporkan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video proyek perubahan PKM tingkat 2 tahun 2024. Permasalahan penanganan kemiskinan yang belum terintegrasi, belum tepat sasaran,
dan adanya data yang belum tervalidasi sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan terkait dengan penurunan angka kemiskinan. Keberadaan data yang valid mempunyai peran yang sangat penting karena dalam menjalankan program dan kegiatan, setiap perangkat daerah harus menggunakan data sebagai acuannya. Manakala data yang ada kurang valid, maka program penanganan kemiskinan akan tidak tepat sasaran, sehingga kurang berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Malang. Proyek perubahan PDKT Samribon ini merupakan penyempurnaan inovasi data kesejahteraan sosial terintegrasi by name, by address, dan by needs untuk penanganan kemiskinan terpadu berbasis geospasial. Saya, Dr. Riko, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan ini mendukung penyusunan proyek perubahan yang disusun oleh Ibu Dwi Rahayu dengan judul penggunaan aplikasi pendataan kesejahteraan masyarakat Kota Malang atau kita singkat PDKT Samribon yang dilakukan oleh jajaran pemerintah Kota Malang. Aplikasi ini merupakan sebuah terobosan yang sungguh luar biasa, di mana menggabungkan pendekatan data dasar yang salah satunya merupakan data DKS lokal dan sosial. Harapan kami aplikasi ini juga nanti bisa kemudian padan dengan data di Dukcapil Kota Malang, dan juga dalam marketingnya nanti juga bisa dilakukan oleh seluruh petugas puskesmas atau tenaga kesehatan sosial dari dinas sosial di Kota Malang, dan juga mampu mengakomodir penerapan data di musyawarah kelurahan. Terima kasih atas komitmen dari Wali Kota Malang juga untuk upaya dalam penurunan angka kemiskinan, dan semoga program ini nanti mampu membawa perubahan tidak hanya di Kota Malang, tapi mampu juga membawa perubahan dan menjadi contoh nasional untuk penyempurnaan penyusunan data DKS. Pemerintah Kota Malang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu inovasi tersebut adalah PDKT SAM yang merupakan aplikasi satu data kesejahteraan sosial. Proyek perubahan PDKT Samribon sangat membantu dalam perumusan kebijakan penanganan kemiskinan terpadu di Kota Malang agar lebih tepat sasaran karena berbasis data dan geospasial. PDKT Samribon ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan banyak memberikan dampak positif dalam tata kelola pemerintahan di Kota Malang. Saya sangat mendukung proyek perubahan ini karena dapat menjadi bagian dari komitmen untuk terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga inovasi ini dapat terus berlanjut, memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh warga Kota Malang, khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Malang. Selain itu, proyek perubahan ini juga diharapkan bisa memaksimalkan peran Bapeda dalam melaksanakan fungsinya terkait perencanaan, koordinasi, dan komunikasi, serta monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan stakeholder untuk penanganan kemiskinan terpadu sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Malang, sehingga membuat Kota Malang semakin boys ilaga. Saat ini telah bergabung bersama kita semua melalui Zoom Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo SHMA, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI selaku penguji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kemiskinan adalah satu masalah yang sangat rumit yang membutuhkan pendekatan multidisiplin, multisektor, dan juga multi-aktor. Oleh karena itu, keberadaan PDKT SAM diharapkan akan mampu melakukan proses integrasi yang dimulai dari integrasi data. Data adalah sebuah pengungkit untuk pengambilan keputusan yang efektif. Tanpa adanya data yang valid, maka kebijakan publik yang diambil juga tidak akan valid. Oleh karena itu, integrasi data menjadi sebuah keniscayaan di dalam mengatasi permasalahan yang sangat kompleks tadi. Yang kedua, setelah kita melakukan pengintegrasian data, maka sebenarnya yang harus kita pastikan adalah pengintegrasian program. Jadi bukan hanya data saja yang terfragmentasi, tetapi pada umumnya justru juga program pengentasan kemiskinan yang tidak terintegrasi. Oleh karena itu, sebagai sebuah pengungkit, integrasi data ini diharapkan akan membangun sebuah integrasi program tadi. Dan integrasi program ini juga diharapkan akan membangun sebuah integrasi cara berpikir. Jadi keberadaan permasalahan kemiskinan sesungguhnya adalah manifestasi dari mindset yang juga terfragmentasi. Oleh karena itu, mindset seluruh OPD dalam pengentasan kemiskinan ini juga harus diintegrasikan. Harus dibangun sebuah visi bersama atau shared vision, satu big picture, satu grand design tentang bagaimana Kota Malang bisa mengentaskan kemiskinan secara bersama-sama. Jadi kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, kemiskinan adalah masalah bersama, sehingga semua OPD harus turut berkontribusi di dalam program pengentasan kemiskinan. Nah, inilah nilai tambah dari program atau inisiatif PDKT SAM itu. Sekali lagi saya tekankan bahwa dengan PDKT SAM kita ingin membangun integrasi data sekaligus integrasi program dan juga integrasi pola pikir atau mindset di dalam perumusan kebijakan publik. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Malang yang pada hari ini telah melakukan launching satu inisiatif yang sangat baik, tapi tentu apa yang sudah diinisiasi ini tidak bisa hanya untuk hari ini saja, tetapi kita semua harus turut memastikan bahwa inisiatif ini akan memiliki efektivitas untuk penanggulangan kemiskinan di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku penguji Pak Tri Widodo, maklum tadi beberapa arahan dan juga apresiasi terkait dengan PDKT report yang disampaikan oleh Bapak Budri ya, bertemu dalam rangka launching aplikasi PDKT SAM report pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salam, semoga jauh berjuang pada Nabi kita Muhammad SAW. Sementara itu, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberikan apresiasinya atas launching aplikasi PDKT SAM Reborn. Usai di launching, PJ Wali Kota Malang berencana untuk segera melakukan integrasi dengan lintas perangkat daerah di Kota Malang, agar OPD bisa melakukan penanganan kemiskinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk dari itu, maka saya sangat mengapresiasi terkait dengan perubahan yang juga dilakukan oleh Ibu Kepala Bapeda Kota Malang ini, dan juga
Nah sebetulnya kalau kan kadang-kadang kita akan, kok kenapa sih PDKT? Padahal PDKT ini diambil oleh Budu ini supaya kita mengingatkan bahwa PDKT ini ada upaya untuk singkat dari pendekatan kan gitu. Ada seorang laki-laki perempuan itu akan bila ingin menjadikan menjadi suatu untuk bisa bersama-sama berjalan bersama. Ini pasti tujuan yang ingin dicapai. Perlu ada, kalau bahasa kerennya ini Bapak ini mobil juga gitu. Nah ini kalau bahasa Malang ini PDKT, pendekatan. Makanya kalau orang Malang bisa mendekat untuk bisa memahami dan menghafal dengan PDKT, kita akan paham. Nah, jadi dengan istilah PDKT ini dulu sudah dilakukan dan Kota Malang dan saat ini mulai disesuaikan dengan situasi kondisi yang memang mengharap ada penyempurnaan dari PDKT yang lama menjadi PDKT Freeport. Dan itulah kami mengapresiasi terkait dengan platform ataupun aplikasi yang saat ini sedang dilakukan oleh Bu Dwi selaku Kepala Lembaga, dan ini juga dilakukan untuk menjadi satu proper yang akan dihasilkan oleh Bu Dwi. Dan tentunya dengan apa yang sudah dilakukan ini kami berharap dan juga sudah terbukti ada beberapa hal yang sudah dilakukan dalam PDKT Freeport ini dengan mengintegrasikan ada beberapa program-program dan kegiatan, baik itu tadi disampaikan ada dari dinas pendidikan, ya kalau di Dukcapil dan dengan ini kita bisa langsung melihat, dan tentu juga ini ada kolaborasi bersama tadi disampaikan juga oleh Bu Dwi terkait dengan upaya-upaya yang menjadi arahan-arahan dari penguji yaitu Bapak Tri Widodo, yaitu adanya integrasi ini tidak hanya terkait dengan usul-usul tapi juga sampai dengan dan ini sudah dilakukan terutama dengan adanya integrasi bersama antara UPJ baik dari BPS, dari Bulog, dan tentunya juga akan semakin melengkapi dan menyempurnakan agar tujuan akhir kita dalam rangka untuk mendapatkan harapan manfaat terkait dengan PDKT Freeport ini bisa kita lakukan dan kita lakukan bersama. Ya Mas, kami hormati PDKT Sam Freeport. Tadi kurang samnya betulnya ya tadi ya. PDKT Sam Freeport gitu ya. Ini merupakan bentuk kolaborasi nyata lintas perangkat daerah di mana Bapeda, Dinas Kominfo, Dinsos, P3AP, P3AP 2KB dan Spenduk Capil menyajikan data baik ini, baik adres, baik ini termasuk klasifikasi status kesejahteraan masyarakat miskin. Sedangkan perangkat daerah lain seperti Diknas, Diskopindak, Disnaker, PTN PTSP, DPU PRPKP memberikan data baik ini yang disesuaikan dengan program dan atau kegiatan intervensi yang ada untuk penanganan dan penanggulangan kemiskinan. Saat ini PDKT Sam Freeport juga sudah dilengkapi dengan informasi geospasial dan terhubung dengan satu peta Indonesia, sehingga kita bisa mengetahui sebaran masyarakat miskin di Kota Malang yang sangat berpengaruh dalam penentuan prioritas penanganan dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, dengan penambahan fitur monitoring dan evaluasi PDKT Sam Freeport diharapkan mampu mengukur efektivitas upaya penanganan dan penanggulangan kemiskinan sekaligus mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan data yang ada di dalamnya. Kalaupun saat ini database kesejahteraan sosial merupakan salah satu proyek program dari pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 2 tahun 2024, bukan berarti berhenti sampai sini saja, akan tetapi harus bisa berkelanjutan dan dikembangkan. Kelengkapan informasi yang sudah disajikan di PDKT Sam Freeport ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh perangkat daerah sehingga penanganan dan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, efektif dan memberikan dampak bagi masyarakat khususnya masyarakat. PJ Wali Kota Malang juga berharap semoga inovasi ini bisa terus berlanjut memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh warga Kota Malang dan mudah-mudahan dengan PDKT Sam Freeport bisa semakin menurunkan angka kemiskinan di Kota Malang. Yang dilakukan oleh teman-teman UPD termasuk juga PDKT Sam Freeport dan juga dari Kominfo bisa akan lebih meningkatkan lagi, tidak hanya masuk 10 besar, mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Salam Om Santi Santi Satrio, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Bahagia. Kota Malang. Terima kasih. Selanjutnya dengan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Monggo. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mohon dikepalkan tangannya Bapak Ibu sekalian. Kota Malang. Kota Malang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Ini kan penyempurnaan dari PDKT SAM yang sudah pernah kita lakukan. Tentu penyempurnaannya ada tambahan beberapa fitur-fitur ya yang menurut evaluasi dan itu lebih menyempurnakan lagi karena pada saat PDKT SAM yang awal itu belum ada fitur terkait dengan monitoring dan evaluasi dan geospasial ya dengan berbasis geospasial dan yang PDKT SAM Reborn ini itu sudah menggunakan monep dan geospasial dan akan lebih jelas karena terkait dengan position ya lokasi itu akan lebih kelihatan terkait dengan yang by name, by address dan by unit tadi. Urgensinya apa sih Pak aplikasi kayak gini? Ya. Urgensi dan fungsinya nanti? Pendataan terkait dengan data kemiskinan ya tadi itu yang berdasarkan nama, kemudian berdasarkan alamat dan juga berdasarkan dari keinginan-keinginan dari mereka ini. Dan tentunya ini dari data ini kita perlukan untuk bisa kita lebih tepat sasaran untuk menangani kemiskinan. Kita kolaborasi ya, kita kolaborasi dengan perangkat daerah dengan data ini, kira-kira nanti apa yang harus bisa ditangani oleh UPD sesuai dengan tusinya masing-masing. Berapa Pak angka kemiskinan di Kota Malang? Kemarin kita nomor 2 terbawah kan ya, dari 6, 4,26 sekarang ini. Kita akan cek lagi, mudah-mudahan dengan PDKT SAM Reborn ini bisa jelas nanti akan ada penurunannya. Sejauh ini mungkin intervensi apa Pak yang paling mungkin bisa dilakukan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Malang? Banyak ya terkait dengan OPD, misalkan terkait dengan perindah pasar kita mengadakan pelatihan keterampilan bisa meningkatkan pendapatan mereka, kemudian juga dengan OPD yang lain juga mungkin contohnya seperti dinas sosial itu kan ya itu sudah ada beberapa pendampingan yang dilakukan untuk bisa menekan kemiskinan. Jadi berbeda-beda program sesuai dengan OPD masing-masing. Ya, 12. Ya itu yang untuk sangat miskin 12%, sekitar 7.900. Pak Bayu, apa perbedaan PDKT SAM dengan data BPS? Jadi kita dari PDKT SAM lebih konkret, lebih jelas karena by name, by address dan by need kan. Kalau dari BPS itu mungkin hanya by name saja, tidak sampai dengan address, apalagi sampai dengan need-nya, keinginan itu. Terus nanti data yang digunakan datanya BPS atau PDKT SAM? Dasar tetap data BPS, tapi pendetailannya ada di kita. Tetap kolaborasi data karena data BPS kan umum. Kita mendetailkan di PDKT SAM Reborn. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Happy Budiman melaporkan.